merdeka. Wah, adik-adik, hari ini kita senang sekali karena besok adalah hari spesial buat negara kita. Hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Wah, sudah 75 tahun ya Indonesia merdeka. Sekarang Kak Lia mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan semangat 17 Agustus tahun 45. Ayo kita nyanyi dengan semangat ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Adik-adik, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena besok kami boleh merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada negara kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Indonesia. Tuhan tolong mulai dari pemerintah yang paling tinggi, Presiden Joko Widodo. Tuhan tolong segala menteri dan juga pejabat-pejabatnya Tuhan. Bahkan juga kami ingin mendoakan untuk Ibu Wali Kota kami, Ibu Risma. Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan mereka, setiap mereka, berikan kebijaksanaan, berikan mereka hikmat, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, supaya mereka tahu bagaimana melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya pemerintahan mereka boleh membawa kebaikan bagi negara kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur di tengah-tengah kemerdekaan Indonesia, kami masih boleh merdeka untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini. Tuhan tolong ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang masih ingat enggak pelajaran sejarah? Dulu Indonesia dijajah oleh ada dua negara yang pernah menjajah Indonesia. Belanda itu menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Tapi adik-adik, masa-masa penjajahan adalah masa-masa yang sangat sulit buat bangsa Indonesia. Karena ternyata penjajahan Jepang benar-benar membuat bangsa Indonesia sangat menderita. Semua hasil pertanian, semua hasil perkebunan, bahkan hasil pertambangan, pabrik-pabrik, semua diambil alih oleh bangsa Jepang. Digunakan sebagai alat perang untuk Jepang. Adik-adik, rakyat Indonesia dalam keadaan yang miskin luar biasa. Kelaparan di mana-mana, bahkan mereka disuruh kerja paksa yang namanya Romusa waktu itu. Tapi adik-adik, Indonesia mempunyai banyak pemuda-pemuda yang sungguh gigih berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Bapak Presiden Soekarno yang waktu itu
Setelah kemerdekaan Indonesia, beliau menjabat sebagai presiden. Tapi adik-adik, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima di Jepang. Kemudian tanggal 9 Agustus, bulan yang sama, waktu yang sama, tahun yang sama, sekali lagi Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya di kota Nagasaki di Jepang. 2 kali bom atom di negara Jepang. Itu membuat Jepang sangat kacau. Kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia, salah satunya adalah Bung Karno, Bapak Soekarno ini, untuk mengambil sebuah langkah yang sangat penting untuk Indonesia. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Wah adik-adik, kalau kalian ingat cerita ini, maka kalian juga ingat, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan Soekarno yang banyak kelemahan juga, bukan kehebatan Muhammad Hatta yang juga mempunyai banyak kelemahan, tapi kehebatan siapa? Tuhan kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena Tuhan di dalam kita. Kita nyanyikan lagu ini ya. Bukan kuat, bukan gagah. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi dengan semangat. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Gunung pun bisa Tuhan ratakan, gunung tinggi bisa Tuhan pindahkan. Adik-adik, Kak Bila ingat sebuah cerita di Alkitab, di dalam Hakim-Hakim. Hari ini kita masih menceritakan tentang Hakim-Hakim. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Tuhan memakai seorang hakim-hakim lagi untuk membebaskan bangsa Israel. Seperti biasa kan, bangsa Israel setelah dibebaskan oleh Tuhan dari penjajahannya, setelah mereka bebas, hidup aman, tentram, damai, mereka kembali lagi melakukan dosa yang sama, yaitu menyembah berhala, menyembah dewa-dewa Baal. Berulang kali terjadi. Sehingga akhirnya Tuhan harus mendisiplin mereka. Tuhan letakkan bangsa Israel di bawah penjajahan bangsa Midian selama 7 tahun. Wah, bangsa Israel dalam keadaan yang sangat menderita. Mungkin seperti bangsa Indonesia saat kita dijajah oleh Belanda dan oleh Jepang tadi ya. Karena semua hasil pertanian mereka dirampas, semua hasil peternakan mereka dirampas. Setiap kali orang Israel menabur benih untuk menanam, tidak lama akan datang orang-orang Midian untuk menghancurkannya dan mengambil semuanya. Kambing, domba, lembu, sapi semua dirampas oleh orang-orang Midian. Bangsa Israel dalam keadaan yang sangat melarat. Kemiskinan di mana-mana, kelaparan di mana-mana, dan mereka sangat menderita. Akhirnya mereka harus membuat kubu-kubu perlindungan. Mereka harus mencari gunung yang tinggi untuk tempat-tempat mereka berlindung di gua-guanya.
Di tengah-tengah penderitaan mereka, baru mereka mencari Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami, Tuhan ampuni kami. Dan adik-adik, Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar, meskipun berkali-kali dia dikecewakan oleh bangsa Israel, tapi kasih Tuhan melebihi semuanya. Tuhan menunjuk lagi seorang hakim yang bernama Gideon. Gideon adalah orang yang biasa. Karena apa? Dia pun juga takut pada orang Midian. Bahkan dia dikatakan dia bekerja menempa gandumnya juga di dalam persembunyiannya. Jadi mereka semua orang Israel dalam keadaan yang ketakutan terhadap orang Midian. Waktu itu Tuhan datang kepada Gideon. Malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi adik-adik, beda dengan Ehud, beda dengan Deborah yang minggu lalu kita ceritakan, yang langsung menyambut perintah Tuhan dengan sukacita. Tapi Gideon tidak, dia ketakutan. Dia bilang apa? Tuanku, jika memang Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana perbuatan ajaib Tuhan yang katanya dulu membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Di mana kekuatan Tuhan? Kenapa Tuhan malah meletakkan kami ke dalam tangan Midian? Kenapa Tuhan membuang kami sehingga kami saat ini sangat menderita? Adik-adik, Tuhan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Aku mengutus engkau. Tuhan berkata sendiri pada Gideon. Tuhan mengutus Gideon untuk pergi memimpin bangsa Israel untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang-orang Midian. Tapi adik-adik, yang namanya Gideon, dia masih sangat ketakutan. Dia bilang apa? Kenapa harus aku? Aku dari suku yang paling kecil. Aku orang yang termuda di dalam keluargaku. Aku tidak mampu. Gideon tidak berani. Tuhan Allah berfirman, akulah yang menyertai engkau. Luar biasa janji Tuhan ya. Tuhan sendiri berkata Tuhan akan menyertai Gideon. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Wah, tapi adik-adik, Gideon masih sangat ketakutan. Memang dia ini orang yang penakut dan orang yang lemah. Dan Tuhan memakai orang-orang yang seperti ini, orang penakut, orang yang lemah Tuhan pakai untuk memimpin Israel. Adik-adik, Gideon masih meminta tanda dari Tuhan. Bahkan 3 kali dia minta tanda dari Tuhan bahwa memang Tuhan yang mengutus dia. Dan ketiga tanda itu sudah Tuhan sanggupi semuanya. Dan memang Tuhan tunjukkan, benar Gideon, aku menyertai engkau, aku mengutus engkau. Akhirnya setelah 3 kali tanda yang diberikan oleh Tuhan, Gideon percaya dan dia mau maju untuk menghadapi orang Midian. Maka mulailah dia kumpulkan tentaranya. Tapi adik-adik, orang Israel tidak punya pasukan, tidak punya tentara. Mungkin seperti orang Indonesia pada zaman dijajah dulu. Karena apa? Mereka dalam kondisi yang susah. Maka Gideon kumpulkan rakyat Israel, siapa yang mau maju berperang dengan dia. Dia kumpulkan siapapun yang mau maju berperang dengan dia. Maka Gideon mengumpulkan 32.000 orang. Gideon mengumpulkan 32.000 orang. Wah, jumlah yang lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya jumlah ini tidak banyak jika dibandingkan dengan jumlah tentara Midian. Tapi hanya segitu yang bisa Gideon kumpulkan.
Maka 32.000 orang ini maju, mau berperang menghadap orang Midian. Tapi adik-adik, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Bayangkan adik-adik, hanya 32.000 orang dari orang Israel, padahal tentara Midian itu lebih dari 100.000 orang. Tapi Tuhan bisa bilang terlalu banyak orang. Karena Tuhan bilang apa? Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan tidak ingin bangsa Israel menganggap dirinya yang hebat, dirinya dengan kekuatan tentaranya yang banyak itu yang hebat. Tidak. Maka Tuhan minta Gideon untuk mengurangi jumlah tentaranya. Suruhlah bagi mereka yang merasa takut untuk pulang, tidak usah maju perang. Akhirnya adik-adik, saat itu diumumkan, tentara-tentara yang merasa takut silakan pulang. Adik-adik tahu ada berapa orang yang pulang? 22.000 orang pulang. Sehingga menyisakan hanya berapa orang? 10.000 orang. Hanya 10.000 orang saja yang maju. Bayangkan ketakutan yang dialami oleh Gideon. Dia sudah takut maju perang, tentara dia berhasil kumpulkan, harus dikurangi menjadi hanya 10.000. Tapi adik-adik, sesuatu yang aneh masih terjadi. Tuhan berfirman lagi, masih terlalu banyak rakyat. Masih terlalu banyak. Suruhlah mereka minum air. Nanti aku akan memilih siapa yang maju berperang dan siapa yang tidak. Akhirnya Gideon taat pada Tuhan. Dia perintahkan untuk semua rakyat yang mengikuti dia untuk pergi minum air di sebuah sungai. Saat mereka minum air, kalau adik-adik lihat di gambarnya ya, saat mereka minum air itu, beberapa orang mengambil minum dengan tangannya. Tapi yang lainnya, kebanyakan orang mengambil airnya dengan langsung memakai lidahnya seperti anjing. Kemungkinan seperti itu. Mereka langsung minum di air itu, tidak mengambil air dengan tangannya. Maka Tuhan berfirman, orang-orang yang minum dengan lidahnya seperti anjing, orang-orang itu harus pulang. Hanya orang-orang yang mengambil air minum dengan tangannya dan membawanya ke mulut, itulah yang akan menjadi tentara yang maju berperang. Adik-adik tahu tinggal berapa jumlah tentara Gideon sekarang? 300 orang. 300 orang tentara Gideon. Bagaimana perasaan Gideon waktu itu? Seorang penakut yang ternyata Tuhan hanya memberi dia 300 orang. Ini saja yang Tuhan izinkan untuk menjadi tentaranya. Adik-adik, Tuhan berkata pada Gideon, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Dengan hanya 300 orang, Tuhan berjanji akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Tuhan berkata, malam itu Tuhan berfirman kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan engkau, kuserahkan perkemahan itu, kuserahkan orang-orang Midian itu ke dalam tanganmu.
Tapi jika engkau masih takut untuk menyerbu, turunlah bersama dengan pembantumu dan dengarkan apa yang terjadi di sana. Akhirnya malam itu Gideon bersama dengan seorang pembantunya, dia turun ke perkemahan dengan diam-diam. Dan di sana dia mendengar 2 orang Midian sedang ngobrol. Tadi malam aku bermimpi ada sebuah roti ngelinding masuk ke perkemahan kita. Tapi roti itu menghancurkan semua kemah kita. Kemah kita jadi porak-poranda semuanya. Temannya bilang, arti dari mimpimu, orang Israel di bawah pimpinan Gideon akan menghancurkan tentara Midian. Wah, setelah Gideon mendengar yang diobrolkan oleh 2 orang Midian itu, timbullah rasa berani pada diri Gideon. Akhirnya dia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kalau memang Tuhan mengutus dia, Tuhan yang akan memimpin dia, Tuhan yang akan mengatur jalannya peperangan malam itu. Maka kemudian malam itu Gideon membangunkan semua rakyat Israel, 300 orang yang beserta dengan dia. Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Adik-adik tahu berapa banyak jumlah orang Midian yang berkemah di sana? Jumlahnya bukan jumlah yang kecil. Jumlah tentara Midian yang hari itu berkemah dan akan dikalahkan oleh bangsa Israel ada 135.000 orang. Bandingkan dengan 300 orang dari pihak tentara Israel melawan tentara Midian. Tapi Gideon, karena dia disertai Tuhan, Gideon percaya bahwa Tuhan yang akan menyerahkan orang Midian ke tangan kita. Maka Gideon mengatur barisannya. 300 orang dia bagi menjadi 3 tim, 3 kelompok. Satu kelompok 100 orang. Dan masing-masing kelompok dia bawai dengan senjata. Anehnya adik-adik, Gideon bukan membawakan tentaranya pedang untuk berperang. Bukan tombak, bukan perisai, bukan pula pisau. Tapi yang dibawakan adalah 3 hal yang kelihatannya tidak berhubungan sama sekali dengan perang. Yang pertama, dia bawakan sebuah terompet atau sangkakala untuk setiap tentaranya. Yang kedua, dia bawakan buyung atau tempat air dari tanah liat. Yang ketiga, dia bawakan obor atau suluh yang menyala. Buat apa? Tapi Gideon bilang, kalian ikuti apa yang aku perintahkan. Kalian lakukan apa yang aku lakukan. Ke-300 orang yang telah dibagi menjadi 3 kelompok itu kemudian berkeliling mengelilingi perkemahan orang-orang Midian. Perkemahannya ada di bawah, mereka dikelilingi oleh gunung dan 300 orang itu kemudian berdiri mengelilingi di atas gunung itu. Hanya berdiri. Dan kemudian Gideon meniup sangkakala atau terompet yang dia bawa. Pada saat itu semua pasukan yang 300 orang yang mengikuti dia bersama-sama mereka semuanya meniupkan sangkakalanya masing-masing. Sehingga suasana menjadi ramai. Kemudian mereka memecahkan buyung atau tempat minum dari tanah liat tadi. Memecahkannya ke tanah sehingga menimbulkan suara seperti suara tapak kaki kuda. Kemudian mereka ayunkan obornya sehingga kelihatannya ada banyak sekali orang yang mengelilingi perkemahan orang Midian di sana. Adik-adik, hanya itu yang mereka lakukan. Hanya berdiri, meniup sangkakala, memecahkan buyungnya dan membawa obornya. Itu saja yang mereka lakukan. Demi Tuhan dan demi Gideon, itu yang mereka serukan. Demi Tuhan dan demi Gideon. Adik-adik,
ada kejadian yang sangat ajaib yang terjadi. Dengan begitu banyak keributan di sekeliling itu, orang-orang Midian, tentara Midian yang tadi enak-enak tidur di tengah malam itu, bangun dengan terkaget-kagetnya, terkejut sekali mereka. Dan apa? Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Bayangkan adik-adik, tentara Israel di bawah pimpinan Gideon tidak melakukan apapun yang berkaitan dengan pedang. Tapi tentara Midian mereka saling menusuk satu dengan yang lain. Tuhan mengacaukan perkemahan mereka. Tuhan membuat tentara melawan tentara Midian yang satu, melawan tentara Midian yang lain. Mereka saling membunuh dan menusuk. Sehingga hari itu sebagian besar tentara Midian mati. Kemenangan ada di tangan Gideon beserta pasukannya. Tapi bukan karena kehebatan Gideon. Tapi kita tahu kehebatan siapa? Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin langkah demi langkah yang dilakukan oleh Gideon. Hari itu 2 orang raja dari Midian tewas di tengah-tengah peperangan. Tuhan memberikan keamanan kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Wah, adik-adik, kalau kita lihat ada kemiripan dengan cerita di bangsa Indonesia ya. Karena pemimpin kita pun ternyata juga bukan yang selalu merasa berani. Ada kalanya dia pun takut. Ada kalanya dia pun merasa lemah. Seperti Gideon juga. Dan adik-adik kalau ingat superhero, Black Widow, dia juga pernah merasa takut. Waktu dia menghadapi training yang namanya Red Room Training. Ruang merah. Wah, itu adalah sebuah pelatihan yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Black Widow pun merasa takut. Iron Man pun pernah merasa takut. Dia takut waktu inti palladium yang ada di dadanya itu, waktu itu bocor. Waktu itu inti palladium itu meracuni tubuhnya. Oh. Adik-adik, semua superhero punya sebuah kelemahan. Semua superhero ada ketakutannya. Tapi adik-adik, Tuhan kita pakai. Tuhan kita tetap pakai orang-orang yang kelihatannya lemah, kelihatannya takut. Tuhan pakai untuk rencananya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 130 ayat 7. Kita buka sama-sama ya. Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Adik-adik, berharaplah pada Tuhan. Selemah apapun kita, setakut apapun kita, berharaplah pada Tuhan. Dia ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita, masukkan di dalam bejana untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, kasih-Nya melampaui semua dosa kita. Kasih Tuhan yang luar biasa itu, kasih Tuhan yang melupakan pelanggaran. Meskipun sering kali kita itu terus berdosa, kita orang yang lemah, tapi Tuhan kita memberikan kemenangan di dalamnya. Kita nyanyi. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna.
berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami melihat betapa Tuhan selalu menolong, memakai kami yang lemah, memakai kami yang mempunyai banyak ketakutan sebagai alat Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami pun boleh terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kalau terkadang kami sering kali melakukan dosa yang sama, sering kali mengulang dosa kami. Ampuni kami Tuhan, ajarkan kami supaya hari demi hari kami boleh hidup semakin indah di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami boleh semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami, pimpinlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you. Merdeka!